Praktikum sifat-sifat cahaya. Pendahuluan, Fundamen Optik Geometris. Kelas praktikum sifat-sifat cahaya dibuka dengan formal. Pak Riswanto, tutor UT menyampaikan. Saudara-saudara mahasiswa PGSD, fokus esensial kita hari ini adalah meninjau postulat cahaya yang merambat lurus, fundamental dari optik geometris. Pemahaman mendalam ini akan menjadi basis eksplorasi kita terhadap fenomena pemantulan dan pembiasan. Ia menekankan pentingnya presisi dalam setiap observasi eksperimental. Percobaan 1. Hukum pemantulan pada cermin datar. Percobaan awal adalah validasi hukum Snellius tentang pemantulan. Instruksi Pak Riswanto. Amalia, susunlah lampu senter dan celah cahaya di depan cermin datar. Letakkan di atas kertas putih. Pastikan berkas sinar tunggal yang datang jatuh pada titik pantul secara terukur. Prinsipnya, sudut datang harus sama dengan sudut pantul. Tantangan 1. Akurasi pengukuran sudut. Setelah menyalakan senter, tantangannya adalah menggambar garis normal, tegak lurus terhadap permukaan cermin, dan mengukur sudut dengan akurasi tinggi. Amalia, gunakan busur derajat untuk mengukur sudut datang, I, dan sudut pantul, R. Deviasi pengukuran harus minimum. Hasilnya wajib memverifikasi hukum pemantulan, I sama dengan R. Prosedur ini mengasah keterampilan observasi kuantitatif saudara, tegas Pak Riswanto. Percobaan 2. Pemantulan pada cermin cekung dan cembung. Selanjutnya, kita eksplorasi cermin lengkung, di mana kelengkungan mengubah sifat bayangan. Lanjut Pak Riswanto. Lensa. Aturlah lilin sebagai benda dan layar di depan cermin cekung. Tugas saudari adalah memvariasikan jarak benda S untuk mencari titik fokus F, dan mengklasifikasi sifat bayangan yang terbentuk. Nyata, berkemaya. Terbalik, berkema tegak. Diperbesar, berkebia. Tantangan 2. Menentukan jarak fokus sejati. Tantangan utama pada cermin cekung lensa adalah menemukan bayangan nyata yang paling tajam pada layar. Titik di mana bayangan lilin menjadi tidak tampak atau menjadi sangat kabur saat benda digeser menjauhi cermin, menunjukkan benda berada tepat di titik fokus. Amalia, siapkan penggaris panjang untuk mengukur jarak benda S dan jarak bayangan S aksen. Hasil ini akan diverifikasi menggunakan rumus frek 1F sama dengan frek 1S plus frek 1S pangkat prime. Percobaan 3. Pembiasan cahaya dan indeks bias. Beralih ke pembiasan, fenomena di mana cahaya melintasi medium yang berbeda, kata Pak Riswanto. Amalia, susunlah lampu senter dan celah cahaya, kemudian arahkan berkas tunggal ke balok kaca transparan. Amati dengan cermat jalur sinar datang, sinar bias di dalam balok, dan sinar keluar, yang harus sejajar dengan sinar datang, pergeseran lateral. Penemuan 1. Verifikasi hukum Snellius pembiasan. Setelah menandai jalur sinar, proses krusial adalah pengukuran. Amalia, gambarlah garis normal di dua antarmuka medium, udara kaca dan kaca udara. Ukurlah sudut datang I dan sudut bias R. Data ini akan kita gunakan untuk menghitung indeks bias absolut balok kaca N garis bawah kaca menggunakan hukum Snellius pembiasan N garis bawah udara sin I sama dengan N garis bawah kaca sin R. Presisi pengukuran adalah kunci akseptasi data empiris, jelas Pak Riswanto. Percobaan 4. Difraksi dan dispersi. Kita lanjutkan ke sifat gelombang cahaya, yakni difraksi, interferensi, dan dispersi. Instruksi Pak Riswanto. Lensa. Susunlah lampu TL dan kisi difraksi. Amati spektrum warna yang terbentuk. Kisi difraksi, dengan kerapatan celah persatuan panjang, D, akan memisahkan cahaya polikromatik lampu TL menjadi komponen monokromatiknya. Ini adalah bukti bahwa cahaya memiliki sifat gelombang. Penemuan 2, spektrum orde dan perhitungan panjang gelombang. Amalia, identifikasi warna-warna spektrum yang paling jelas. Jarak setiap warna dari garis tengah, orde K sama dengan 0, hingga orde pertama, K sama dengan 1, dapat digunakan untuk menghitung panjang gelombang lambda, cahaya tersebut, menggunakan rumus D sin alfa sama dengan K lambda, di mana alfa adalah sudut penyimpangan, jelas lensa, mengambil alih. Semakin tinggi orde, semakin lebar jarak pisah spektrumnya, mengkonfirmasi dispersi yang terjadi bersama difraksi. Kesimpulan akhir, optik dalam pembelajaran PGSD. Pak Riswanto merangkum sesi. Saudara-saudara, hari ini kita telah memverifikasi fundamen optik, rambatan lurus, hukum pemantulan, sifat bayangan pada cermin, hukum pembiasan Snellius, serta fenomena difraksi dan dispersi. Kemampuan saudara, Lensa dan Amalia, mempraktekkan dan menganalisis secara detail adalah esensial. Sebagai guru PGSD, transfer pengetahuan empiris ini akan memberdayakan peserta didik untuk berpikir ilmiah yang kontekstual dan mendalam. Teruslah bereksperimen.